5 tahun sudah Rachel merajut pernikahan dengan Michael, membangun sebuah hubungan yang berlandaskan kepercayaan dan kemitraan. Michael adalah pelabuhan amannya, tipe pria yang selalu membuatnya merasa terlindungi dan didengarkan. Meskipun kepribadian mereka berbeda, Rachel lebih pendiam sementara Michael lebih terbuka. Keseimbangan di antara merekalah yang menjadi perekat pernikahan mereka begitu kuat. Rachel bukanlah tipe wanita yang mudah terbuai. Sejak belia, ibunya telah menanamkan pemahaman bahwa perhatian semu tak lebih dari ilusi, dan pujian kosong tak pantas dianggap serius. Ia selalu tegar menghadapi tatapan tajam maupun kata-kata manis yang tak tulus. Namun belakangan ini, sebuah kegelisahan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Bukan ketakutan gamblang atau kepanikan tak beralasan, melainkan sesuatu yang lebih halus, tetapi sama meresahkannya. Semuanya berawal dari sebuah kebetulan. Setidaknya, begitulah Rachel mencoba meyakinkan dirinya saat pertama kali melihat pria itu. Ia sedang berbelanja di toko swalayan. Seorang pria jangkung, berpakaian rapi, dengan janggut yang terpangkas apik, mata gelap, dan senyum yang tampak terlatih. Saat mereka berpapasan di lorong produk susu, pria itu tersenyum. Tak ada yang aneh. Rachel membalas senyumnya sekadar karena sopan santun, lalu melanjutkan ke kasir. Namun keesokan harinya, pria yang sama muncul di kedai kopi yang biasa Rachel kunjungi sebelum bekerja. Ia duduk 2 meja di depannya, sibuk dengan ponsel, tetapi jelas-jelas mengawasinya. Ketika Rachel memesan dan duduk, pria itu mendekat. "Permisi, tapi saya yakin pernah melihat Anda sebelumnya. Anda bekerja di Benson Publishing, bukan?" Rachel mengangkat wajah dari ponselnya. Pertanyaan itu begitu acak hingga membuatnya terkejut. "Bukan, Anda mungkin keliru." "Oh, aneh sekali. Saya yakin wajah Anda tidak asing. Tapi mungkin ini hanya insting saya yang mengatakan bahwa saya seharusnya mengenal Anda." Ia tertawa dengan nada santai khas seseorang yang merasa dirinya tak bisa ditolak. Rachel hanya memaksakan senyum sopan dan kembali menatap ponselnya, berharap pria itu mengerti pesannya. Pria itu ragu sejenak, tetapi tidak memaksa. Ia kembali ke mejanya. Rachel merasa aneh, tetapi melanjutkan harinya. Tetap saja, ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang janggal. Ia mengenali pendekatan semacam ini. Sebuah rayuan klasik yang dibungkus dalam kebetulan. Langkah yang diperhitungkan sebagian pria untuk meruntuhkan pertahanan seorang wanita, tanpa terlihat terlalu agresif. Ia berharap itu hanya pertemuan acak, dan ia tak akan melihatnya lagi. Tapi ia salah. 2 hari kemudian, pria itu berada di pusat kebugaran tempat Rachel biasa berolahraga. Rachel menyadarinya dari pantulan cermin saat ia berada di atas treadmill. Pria itu tidak mengenakan pakaian olahraga, hanya jeans dan kemeja kasual. Ia bersandar di dinding dekat meja resepsionis, menatap lurus ke arahnya. Kali ini, hawa dingin merayap di punggung Rachel. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Setelah selesai berolahraga, ia pergi ke dispenser air minum, dan saat ia berbalik, pria itu sudah ada di sana. "Sepertinya takdir benar-benar ingin kita bertemu," katanya dengan senyum percaya diri. Rachel melipat tangannya. "Atau mungkin Anda yang mengikuti saya?" Pria itu tertawa. "Wow, langsung ke intinya. Saya hanya merasa aneh kita bertemu lagi. Anda percaya pada pertanda, bukan?" Rachel tersenyum singkat dan kering. "Saya percaya sebagian orang tidak tahu kapan harus berhenti." Pria itu mengangkat tangannya seolah menyerah. "Baiklah, baiklah. Saya hargai itu. Tapi jika Anda berubah pikiran..." Rachel tidak menunggunya selesai. Ia meraih tasnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kali ini ia khawatir. Jelas sudah pria itu tidak sekadar berpapasan dengannya. Tapi apa yang ia inginkan? Apakah ia hanya pria gigih? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Beberapa hari berikutnya, Rachel mendapati dirinya lebih waspada. Ia menghindari tempat-tempat yang sama, mengubah rutinitasnya, dan meninggalkan kantor lewat pintu yang berbeda, semua demi memperkecil kemungkinan bertemu dengan orang asing itu.
Namun, usahanya sia-sia. Malam itu hari Jumat. Rachel pergi makan malam bersama seorang teman di sebuah restoran yang ramai di pusat kota. Di tengah percakapan mereka, ia merasakan sebuah tatapan yang familiar. Saat ia mengangkat kepala, ia melihat pria itu di bar, memberinya senyum yang nyaris menantang. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang pria itu lakukan di sini? Ia mencoba mengabaikannya, tetapi tidak bisa. Saat temannya pergi ke toilet, pria itu mendekat. Alam semesta benar-benar ingin kita saling mengenal lebih baik. Rachel menarik napas dalam-dalam dan memutuskan inilah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Dengar, apapun permainan yang sedang Anda mainkan, saya tidak tertarik. Jadi, berhenti muncul dimanapun saya berada. Pria itu mengedipkan mata perlahan, senyumnya masih terpasang. Itu permintaan atau perintah? Itu peringatan. Suaranya kini terdengar dingin. Senyum pria itu lenyap sejenak, lalu ia mengangkat tangannya lagi seolah merasa geli. Baiklah, tidak ada dendam. Ia menjauh, kembali ke bar, dan dalam beberapa menit, ia sudah pergi. Rachel merasakan gelombang kelegaan, tetapi juga kegelisahan yang mendalam. Jika pria itu benar-benar menyerah, bagus. Tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan, ini belum berakhir. Pagi itu, Michael turun untuk mengambil koran dan menemukan sesuatu yang tak terduga di kotak surat mereka. Di antara tumpukan tagihan dan iklan, terselip sebuah amplop putih polos tanpa alamat pengirim, hanya namanya yang tertulis tangan. Tulisan tangannya tampak dipaksakan, seolah seseorang berusaha menyamarkan gaya aslinya. Ia mengerutkan kening dan merobeknya. Kejutan itu datang seketika. Di dalamnya ada beberapa foto Rachel. Ia berada di tempat yang berbeda-beda. Kedai kopi, pusat kebugaran, bahkan restoran tempat ia makan malam dengan temannya. Dan di semua foto itu, ada pria misterius yang sama. Beberapa foto menunjukkan Rachel melirik ke arahnya. Yang lain seolah menangkap potongan percakapan. Awalnya, tidak ada yang terlihat memberatkan, tetapi sudut pengambilan gambar dan cara foto-foto itu diambil menyiratkan bahwa Rachel dan pria asing itu jauh lebih dekat dari seharusnya. Michael merasakan dadanya sesak. Ia mengenal istrinya, ia mempercayainya. Tapi siapa yang mengirim foto-foto ini dan untuk apa? Ia membolak-balik foto itu lebih teliti. Sebagian hitam putih, sebagian berwarna. Ada yang berfokus pada Rachel, ada pula yang pada si pria. Bagian paling aneh adalah semua foto itu tampaknya diambil tanpa sepengetahuan Rachel. Sejenak, Michael memaksa dirinya untuk bernapas. Ia bukan pria impulsif. Tidak pernah. Pernikahannya dengan Rachel selalu dibangun di atas komunikasi dan pengertian. Namun, sesuatu di dalam dirinya terasa bergejolak. Niat di balik foto-foto ini jelas, menanamkan keraguan. Ia kembali masuk ke dalam rumah, merasakan berat amplop itu seolah isinya lebih dari sekadar beberapa lembar kertas. Ia menuju ke lantai atas dan mendapati Rachel sedang menyelesaikan riasannya. Rachel tersenyum padanya, tetapi senyumnya memudar begitu melihat ekspresi serius suaminya. "Ada apa?" tanyanya sambil memasang anting. Michael ragu sejenak. Ia tidak ingin menjadi tipe suami yang melontarkan tuduhan tanpa bukti, membiarkan hasutan orang lain merusak kepercayaan yang telah mereka bangun. Tetapi ia butuh jawaban. "Seseorang mengirimkan ini padaku hari ini," katanya sambil menyodorkan amplop itu. Rachel mengambil foto-foto itu dan, saat melihat lembar pertama, wajahnya berubah. "Apa?" Ia memeriksanya satu persatu, tampak semakin bingung. "Ini semacam lelucon?" Michael melipat tangannya, mengamati reaksi istrinya. "Foto-foto ini diambil tanpa sepengetahuanmu?" Rachel mendongak, geram. "Tentu saja," serunya, lalu kembali mempelajari foto-foto itu. "Pria itu, dia mendekatiku beberapa kali. Dia sangat gigih. Aku sebenarnya akan menceritakannya padamu." Michael tetap diam, mencoba menata pikirannya. "Kamu bilang dia mendekatimu beberapa kali. Tepatnya berapa kali?" Rachel menarik napas,
memijat pelipisnya. Setidaknya 3 kali. Pertama di toko swalayan, lalu di kedai kopi, dan di pusat kebugaran. Tapi dia juga muncul di restoran tempat aku makan malam dengan Amanda. Saat itulah aku menegaskan padanya untuk tidak menggangguku lagi. Michael menatap istrinya lekat-lekat. Rachel cerdas, kuat, dan yang terpenting, jujur. Ia mengenali ekspresi istrinya, bisa tahu kapan ia berbohong, dan pada saat itu, ia hanya melihat keterkejutan dan kemarahan yang tulus. "Ini tidak masuk akal," katanya, mengambil kembali foto-foto itu. "Kenapa ada orang yang mengambil foto-foto ini dan mengirimkannya padaku? Apa yang ingin mereka buktikan?" Rachel melipat tangannya, pikirannya berpacu. "Mereka ingin kau meragukanku." Kata-kata itu menggantung di udara. Michael mengusap wajahnya, merasakan ketegangan memuncak. Ia tidak mau percaya ada seseorang yang mencoba menyabotase pernikahan mereka, tetapi semuanya mengarah ke sana. Pertanyaannya, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Rachel duduk di tepi tempat tidur, memegang salah satu foto di antara jari-jarinya. Pria itu, dia tidak tampak hanya tertarik padaku. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya seperti dia menunggu aku memberinya semacam celah, seolah dia ingin menjebakku dalam situasi yang mencurigakan. Michael merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. "Menurutmu dia dibayar untuk melakukan ini?" Rachel mendongak. Keheningan di antara mereka berbicara banyak. Pada titik itu, rasa tidak nyaman awal berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan hanya pria agresif yang menggoda istrinya. Ini bukan kebetulan acak. Ini adalah sebuah rencana, dan seseorang telah mengaturnya dengan motif yang jelas. Michael tidak bisa berhenti memikirkannya. Seseorang mencoba menghancurkan pernikahan mereka, dan ia harus mencari tahu siapa orang itu. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Makna di balik foto-foto itu sudah jelas. Menabur keraguan, merusak kepercayaannya pada Rachel, dan mungkin bahkan mendorong hubungan mereka ke titik kehancuran. Tapi kenapa? Siapa yang diuntungkan dari ini? Pria misterius itu adalah satu-satunya petunjuk mereka. Jika ia memang dibayar untuk mendekati Rachel, maka jawaban atas semua pertanyaan ada padanya. Michael memutuskan ia harus melacak pria itu, dan ia tidak akan melakukannya sendirian. Malam itu, ia menelepon dua teman lamanya, Tyler dan Josh. Mereka tumbuh bersama, dan Michael mempercayai mereka untuk masalah seserius ini. Ini bukan soal balas dendam, ini soal kejelasan. Ia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat. Ketika mereka berkumpul di sebuah bar yang sepi di kota, Michael menjelaskan semuanya. Ia menceritakan tentang foto-foto itu, perilaku aneh si pria, dan firasatnya bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan. Tyler dan Josh mendengarkan dengan saksama, saling bertukar pandang muram. "Ini bukan sekadar pria yang terlalu gigih," kata Josh sambil mengetukkan jarinya ke meja. "Kalau dia muncul berkali-kali dimanapun Rachel berada, itu artinya dia tahu persis di mana harus menemukannya. Itu berarti dia punya informasi tentang rutinitasnya." Tyler menimpali. "Dan fakta bahwa seseorang mengirimimu foto-foto itu membuktikan tujuannya bukan agar dia benar-benar mendapatkan Rachel. Tujuannya adalah membuatmu berpikir ada sesuatu di antara mereka." Michael sudah menduganya, tetapi mendengarnya diucapkan dengan lantang membuatnya gelisah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencondongkan tubuh ke depan. "Aku harus menemukan orang ini." Josh melipat tangannya, berpikir. "Aku bisa mengurusnya. Aku punya teman di bidang keamanan swasta. Kalau orang ini sering muncul di semua tempat itu, kita bisa melacaknya." Michael mengangguk. "Lakukan. Semakin cepat, semakin baik." 2 hari kemudian, Josh menelepon. "Kami dapat namanya, Ethan Carter. Tinggal di sebuah apartemen di pusat kota. Sepertinya tipe orang yang suka uang mudah. Aku punya alamatnya." Michael merasakan campuran antara lega dan cemas. Akhirnya mereka punya petunjuk. Malam itu, ia
Tyler dan Josh pergi ke lingkungan tempat tinggal Ethan. Bangunannya tua, dindingnya kusam dimakan waktu. Mereka menunggu di luar sampai Ethan akhirnya muncul. Ia hendak pergi, mengenakan jaket kulit sambil berbicara di telepon. Michael tidak membuang waktu. "Hey, Ethan!" Pria itu berhenti dan mengerutkan kening ketika mendengar namanya. Saat ia berbalik dan melihat Michael, ekspresinya mengeras. "Siapa engkau?" Michael melangkah maju. "Kau tahu siapa aku?" Ethan mengedarkan pandangannya, seolah menimbang-nimbang kesempatannya untuk kabur, tetapi Tyler dan Josh telah menghalanginya. Ia menghela napas, sadar bahwa ia terkepung. "Dengar, Bung, apapun maumu, aku tidak cari masalah." Michael melipat tangannya. "Kalau begitu, sebaiknya kau mulai bicara." Ethan mencoba bersikap percaya diri, tetapi bahasa tubuhnya mengkhianatinya. Ia gugup. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Michael mengangkat salah satu foto yang ia terima. "Kau tahu persis apa yang aku bicarakan. Kau dibayar untuk mendekati istriku, dan aku ingin tahu siapa yang mempekerjakanmu." Ethan mengerjap beberapa kali. Ekspresinya menjadi gelap. "Aku tidak berutang penjelasan apapun padamu." Josh tertawa singkat tanpa humor, melipat tangannya. "Kita bisa melakukan ini dengan cara yang sulit, tapi kurasa kau lebih suka menghindarinya." Ethan menjilat bibirnya, ragu-ragu. Sejenak, ia tampak menimbang konsekuensinya. Lalu ia mengembuskan napas dan menunduk. "Oke, baiklah. Ya, aku dibayar." Michael merasakan hawa dingin. "Oleh siapa?" Ethan ragu lagi. "Aku tidak bisa memberitahumu." Michael menyipitkan matanya. "Kau akan memberitahuku." Ethan melirik sekeliling, jelas gugup. "Kalau aku memberitahumu, aku bisa dapat masalah besar." Tyler menggelengkan kepala. "Dan kau pikir kami akan pergi begitu saja?" Ethan menghela napas berat, mengusap wajahnya, jelas menyesali pilihannya. Lalu ia menatap lurus ke arah Michael. Itu seorang wanita, namanya Lauren. Michael merasa udara tersedot dari paru-parunya. "Lauren?" Ia mengerjap, berusaha mencerna informasi itu. "Lauren siapa?" Ethan menelan ludah. "Lauren Bennett." Michael merasa seolah tanah di bawah kakinya runtuh. Lauren Bennett, sahabat terbaik Rachel. Orang yang selalu ada, yang menawarkan nasihat, yang mengaku protektif, yang bersikeras hanya menginginkan yang terbaik untuk pernikahan mereka, ternyata dialah yang berencana menghancurkannya. Michael berdiri terdiam selama beberapa saat. Pikirannya tak mampu menyerap apa yang baru saja ia dengar. Lauren Bennett. Lauren yang sama yang telah berada dalam hidup mereka selama bertahun-tahun, selalu menjadi kehadiran yang konstan, menyebut dirinya sahabat terbaik Rachel, tertawa mendengar leluconnya, bergabung dengan mereka di rumah seperti bagian dari keluarga. Dan sekarang, inilah kebenaran yang gamblang. Ia telah mendalangi semua ini. Ethan mengamatinya dengan cemas. "Kau yakin?" tanya Michael dengan suara rendah dan terkejut. "Bung, aku bukan orang bodoh. Aku tahu siapa yang membayarku. Itu dia, Lauren Bennett. Memberiku uang secara langsung, bilang dia butuh bantuan, bahwa aku hanya perlu muncul dan sedikit merayu, berada di tempat yang tepat, dan dia yang akan mengurus sisanya." Michael memejamkan mata. Pikirannya melayang pada banyak percakapan yang pernah ia lakukan dengan Lauren selama bertahun-tahun. Lauren selalu tampak peduli padanya dan Rachel. Ketika mereka bertengkar karena masalah sepele, Lauren lah yang mencoba menenangkan suasana, mengatakan pada Rachel untuk memberinya ruang dan mengatakan pada Michael bahwa terkadang wanita hanya butuh sedikit perhatian lebih. Kau hanya perlu menyeimbangkannya. Sekarang, jelas sudah bahwa ia tidak pernah benar-benar mencoba membantu. Ia telah memanipulasi setiap celah kecil, bukan karena ia peduli, tetapi karena ia menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Ia membuka mata dan menatap Ethan. "Kenapa engkau?" Ethan tersenyum setengah lelah. "Uang, Bung. Apalagi? Aku bukan orang suci, tapi aku juga bukan orang bodoh. Uang mudah sulit ditolak.
Aku hanya mengambil pekerjaannya, bukan aku yang seharusnya kau kejar. Michael tahu ia benar. Ethan hanyalah pion. Pengkhianatan yang sesungguhnya datang dari seseorang yang jauh lebih dekat. Michael melangkah mundur, mengambil napas dalam-dalam. Kalau kau berbohong, aku akan kembali. Aku tidak bohong, kata Ethan sambil mengangkat tangannya. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku sudah terlalu dalam terlibat. Michael tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berbalik dan berjalan pergi. Tyler dan Josh mengikuti, tidak bertanya. Mereka tahu ia butuh waktu untuk memproses semuanya. Kembali di dalam mobil, keheningan terasa berat. Mereka berkendara tanpa benar-benar melihat jalanan berlalu, sementara Michael menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Tyler akhirnya. Michael mencengkeram kemudi. Aku akan mengonfrontasinya, dan aku ingin mendengarnya dari mulutnya sendiri. Rachel sudah di rumah ketika Michael tiba. Ia masuk dengan cepat, melepaskan jaketnya dengan gerakan tegang. Rachel segera merasakan ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Michael berhenti dan menatapnya. Rachel tidak tahu apa yang akan menimpanya, dan Michael berharap bisa menghindarkannya dari rasa sakit itu, tetapi tidak ada jalan lain. Di mana Lauren? Rachel mengerutkan kening. Apa? Telepon dia. Suruh dia datang ke sini, sekarang. Rachel melangkah mundur, bingung. Michael, apa yang terjadi? Ia memegang bahu Rachel dengan lembut, mencoba tetap tenang. Telepon saja dia. Percayalah padaku. Rachel ragu, tetapi mengambil ponselnya. Beberapa detik kemudian, Lauren menjawab. Hei, sayang. Suaranya seperti biasa, ringan dan ramah. Rachel menelan ludah. Bisa kau datang ke sini sekarang? Tentu, ada masalah? Datang saja. 40 menit kemudian, Lauren tiba. Ia masuk dengan senyumnya yang biasa, rambutnya yang sempurna, dan aura percaya diri seseorang yang yakin tidak akan pernah tertangkap. Wow, ada misteri apa ini? Ada apa? Michael langsung ke intinya. Aku tahu semuanya. Senyum Lauren memudar sesaat, cepat tetapi terlihat. Semuanya tentang apa? Michael melangkah maju. Kau menyewa pria itu. Kau mencoba menghancurkan pernikahanku. Keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan. Rachel menatap Lauren dan Michael bergantian, bingung. Apa? Lauren tertawa singkat, terdengar nyaris meremehkan. Michael, sebenarnya apa yang sedang kau tuduhkan padaku? Aku sudah melacak pria yang kau bayar. Lanjut Michael dengan suara rendah dan mantap. Dia menceritakan semuanya. Dia mengenalimu, memberitahuku tentang uangnya, tentang rencanamu. Wajah Lauren mengeras, senyumnya lenyap sama sekali. Rachel mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Lauren, ini tidak mungkin benar. Lauren menatap Rachel, lalu ke Michael. Kemudian sesuatu dalam ekspresinya berubah. Dan kalaupun benar, ia mengatakannya dengan tenang, tanpa penyesalan, hanya sebuah fakta yang dingin dan brutal. Rachel merasa perutnya mual. Kenapa? Lauren memiringkan kepalanya, seolah jawabannya sudah jelas. Karena aku tidak pernah menerimanya. Aku tidak pernah menerima kalian berdua bersama. Michael mengepalkan tangannya. Jadi kau memutuskan untuk menghancurkan pernikahan kami? Lauren menghela napas, melipat tangannya. Aku mencoba membuka matamu, Michael. Kukira jika kau melihat Rachel bersama pria lain, kau akan sadar dia tidak seperti yang kau pikirkan. Tapi kau selalu buta. Rachel berkedip seolah baru saja ditampar. Aku mempercayaimu. Lauren mengangkat bahu. Itu masalahmu. Michael melangkah maju, tetapi Rachel menahan lengannya. Ia terluka, namun ada kejernihan yang tajam di matanya. Pergi dari sini, Lauren. Mantan sahabatnya itu menyeringai, tetapi tidak ada geli di sana, hanya kekalahan. Baiklah.
Ia mengambil tasnya dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Pada saat itu, Rachel menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal Lauren sama sekali. Keheningan di rumah itu setelah Lauren pergi terasa begitu memilukan. Rachel berdiri di ruang tengah, kedua tangannya terkulai lemas di sisi tubuhnya. Matanya terpaku pada pintu yang tertutup, seolah berharap semua ini hanyalah sebuah kesalahan. Namun kenyataannya tidak. Michael mengamati istrinya, mencoba menerka seberapa dalam pengkhianatan ini telah melukainya. Rachel adalah wanita yang kuat, selalu seperti itu, tapi Michael tahu. Ada luka yang begitu dalam, bahkan orang terkuat pun tak akan sanggup menanggungnya tanpa meninggalkan bekas luka. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Rachel mengerjap, seolah terbangun dari lamunan. Pandangannya beralih pada Michael. Ia tidak menangis, hanya saja tatapannya kosong, seperti belum tahu apa yang harus ia rasakan. "Aku sudah berteman dengannya selama bertahun-tahun," ucapnya lirih. "Aku mempercayainya. Aku mengizinkannya masuk ke dalam hidupku, bahkan ke dalam pernikahanku." Michael melangkah mendekat dan meraih tangannya. "Ini bukan salahmu." Rachel tertawa getir. "Bukan salahku? Rasanya aku terlalu naif sampai tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya." Michael mengatupkan bibirnya. "Saat kamu mempercayai seseorang, kamu tentu tidak menyangka mereka akan mengkhianatimu. Itu bukan naif, itu artinya kamu orang yang baik." Rachel menunduk sejenak, menarik napas perlahan. Kemudian, ia mengangkat wajah dan menatap Michael. "Kamu percaya padaku, kan? Waktu kamu menerima foto-foto itu?" Michael menatap lekat mata istrinya dan mengangguk. "Selalu." Rachel menghela napas, sedikit lebih lega. "Kalau begitu, hanya itu yang terpenting." Michael merengkuh tubuh Rachel ke dalam pelukannya, dan wanita itu akhirnya bisa sedikit rileks. Kehangatan tubuhnya adalah satu-satunya kenyamanan yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir. "Kita akan melewati semua ini," bisiknya. Rachel memejamkan mata, membiarkan dirinya mempercayai ucapan itu. Hari-hari berikutnya, Rachel mulai mencerna semua yang telah terjadi. Rasa dikhianati itu mungkin akan tetap ada, tapi ia sadar tidak ada gunanya menyimpan luka itu selamanya. Lauren telah memilih jalan kebohongan, manipulasi, dan iri dengki. Sekarang ia harus sendirian menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, Michael belajar satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Kepercayaan bukanlah tentang tidak pernah memiliki keraguan, melainkan tentang memilih untuk selalu percaya pada orang yang kamu cintai. Ketika seseorang mencoba menghancurkan sebuah hubungan, yang terpenting bukanlah tentang bukti palsu, jebakan, atau kata-kata yang diputarbalikkan. Yang benar-benar berarti adalah ikatan yang ada di antara dua orang. Dan pada akhirnya, semua kebohongan di dunia pun tidak akan cukup untuk menggoyahkan apa yang telah Rachel dan Michael bangun bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Jumpa di lain.